Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nani Sugiyarti dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Di sesi 3 kali ini kita akan membahas tentang pendidikan formal dan informal. Pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup. Dengan pendidikan, kualitas hidup rakyat pada suatu negara dapat dilihat apakah maju atau tertinggal. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Untuk menjadikan sebuah negara yang maju dan berhasil dibutuhkan generasi penerus yang sehat dan berwawasan luas. Dengan sistem pendidikan yang dianut oleh sebuah negara, maka dapat dilihat bagaimana sistem dan jalannya pendidikan pada setiap negara dan menentukan kualitas pendidikan pada negara. Di Indonesia sendiri menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut peta konsep tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki dua jalur, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal berfungsi untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan formal mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang memiliki jenis keagamaan, khusus, akademik, kejuruan, pendidikan umum, profesi, dan vokasi. Pada pendidikan umum memiliki 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar atau yang disebut dengan SD, kemudian ada pendidikan menengah yaitu SMP atau SMA dan setara, kemudian ada pendidikan tinggi. Di dalam pendidikan formal terdapat beberapa akar permasalahan yang telah terjadi. Di antaranya adalah berfokus pada ranah kognitif, kemudian perguruan tinggi kurang diarahkan sebagai pusat pengembangan kebudayaan nasional, tetapi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Psikolonialisme sangat kental dengan munculnya kelompok-kelompok dalam pendidikan. Adanya iklan dan jargon sekolah gratis, kemudian konsep world class education dan manajemen pendidikan nasional menjadi kabur. Kemudian pendidikan informal terjadi di keluarga, ditinjau dari fisik yaitu berupa rumah, kemudian ada psikis, suasana perasaan dan sikap, dan segi antropologis yaitu lembaga sosial. Pendidikan informal itu terjadi di keluarga menurut Ki Hajar Dewantara adalah kumpulan sejumlah orang yang terikat oleh turunan yang saling mengerti dan merasa berdiri dalam sebuah gabungan dan berkehendak memperteguh gabungan untuk kemuliaan anggota gabungan tersebut. Pendidikan formal merupakan pendidikan keluarga menurut Rifai tahun 2007, yaitu dalam keluarga dan tentang keluarga itu sendiri. Pendidikan keluarga merupakan tempat pendidikan pertama untuk mendapatkan pendidikan sosial, kecerdasan budi pekerti, dan pembentukan watak. Kemudian pendidikan keluarga tersebut menurut Hariman tahun 1991 merupakan pendidikan kehidupan keluarga. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia ada perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Manfaat pendidikan formal adalah memberikan struktur yang jelas, kurikulum yang terstandarisasi, dan sertifikasi resmi dari pemerintah. Membantu siswa mendapatkan pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian tantangan dari pendidikan formal adalah seringkali kurang fleksibel dan cenderung berfokus pada pencapaian akademik, sehingga kurang memperhatikan pengembangan keterampilan sosial dan kreativitas siswa.
dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas guru yang belum merata menjadi tantangan utama. Kemudian untuk pendidikan informal, manfaatnya adalah lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, mencakup pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan sekolah seperti di rumah atau komunitas yang dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan dari informal ini adalah pendidikan informal seringkali tidak memiliki struktur yang jelas dan tidak diakui oleh pemerintah, sehingga sulit untuk diukur dan diakui dalam sistem pendidikan formal. Adapun saya sebagai guru SD mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Di antaranya adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana saya memanfaatkan sebuah botol plastik bekas untuk dijadikan pot, kemudian sekaligus menanam tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran di luar kelas, yaitu memanfaatkan sebuah taman di sekitar sekolah untuk mengelompokkan atau mengambil daun kering, mengelompokkan jenis tulang daun pada tumbuhan, sekaligus untuk melakukan percobaan apakah hasil dari fotosintesis akan menghasilkan gelembung-gelembung oksigen. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan infocus dan PowerPoint agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif serta tidak monoton. Dan saya mengajarkan anak-anak bagaimana cara menggunakan kuisis satu persatu, bagaimana mereka mengenali, memanfaatkan sebuah teknologi dan aplikasi platform. Pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Untuk mengatasi tantangan kesenjangan akses tersebut, guru atau saya sendiri dapat berperan aktif melakukan beberapa strategi, diantaranya yaitu pendidikan berbasis komunitas, yaitu mengadakan kelas tambahan atau kelompok belajar untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan orang tua, yaitu melibatkan orang tua untuk membahas perkembangan anak dan memberikan saran tentang cara mendukung pembelajaran di rumah. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, yaitu menggunakan platform pembelajaran online sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan sebagai pengayaan. Kemudian yang keempat adalah integrasi pendidikan informal, yaitu seperti yang sudah tadi saya contohkan dalam slide, yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kelima adalah pendekatan personal, itu yang paling penting, yaitu saya mengidentifikasi kebutuhan khusus bagi setiap siswa dan memberikan bantuan sesuai seperti bimbingan pribadi atau sesi tambahan setelah kelas selesai atau di jam kosong saya. Dengan pendekatan ini, sehingga saya berharap pendidikan informal memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa, terutama dalam mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Cukup sekian materi kali ini dari saya. Sampai bertemu di sesi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.